Alhamdulillah baik ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya sangat senang sekali atas kehadiran kalian sudah bergabung pada konseling bimbingan kelompok pada hari ini. Saya sangat senang sekali dengan kedatangan kalian dengan tepat waktu pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Mafula sebagai konseling kelompok pada hari ini. Boleh perkenalan secara satu persatu dengan menyebutkan nama dan kesukaan atau hobi kalian masing-masing, dimulai dari Mbak yang baju hijau, lalu untuk yang untuk yang baju hijau yang agak cerah ini nanti bisa menyebutkan nama dan hobi, namun mengulangi lagi setelah menyebutkan nama dan kesenangan Mbak ini tadi menyampaikan ulang kembali yang disampaikan oleh Mbak yang baju hijau. Perkenalkan Bapak dan teman-teman semuanya, saya Vera Amelia. Saya itu sukanya scroll TikTok sih. Nama saya ini, saya sukanya hobi saya berolahraga, dan di sebelah saya namanya Mbak Vera, hobinya scroll TikTok. Perkenalkan semuanya, saya Raihan, hobi saya jalan-jalan. Dan di sebelah saya ada Rini dengan hobi olahraga, dan sebelahnya lagi ada Vera dengan hobi scroll TikTok. Perkenalkan, nama saya Aura, hobi saya melukis. Di sebelah saya ada Rehan, hobinya jalan-jalan. Kemudian ada Rini, hobinya olahraga. Kemudian ada Vera dengan hobi scroll TikTok. Perkenalkan teman-teman, nama saya Azza. Saya suka mendengarkan musik. Lalu sebelah saya ada Mbak Aura, hobinya melukis, dan sebelahnya lagi ada Mas Rehan, sukanya jalan-jalan. Lalu kita lagi ada Mbak Rini yang suka berolahraga. Terakhir ada Mbak Vera yang suka scroll TikTok. Berarti semuanya sudah menghafalkan ya, bahwa menghafalkan nama dan sudah hafal kesukaan atau hobi teman-teman yang ada di sini. Saya harap kalian sudah mengenali satu persatu hobi dan nama kalian yang ada di sini antara teman-teman kalian gitu ya. Oke, baik. Tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu melakukan proses konseling kelompok, di mana proses konseling kelompok ini ialah sebuah pelayanan yang diberikan oleh guru BK kepada guru BK atau konselor kepada peserta didik atau kalian ini sendiri, namun dilaksanakan secara kelompok dan tatap muka. Dari sini kalian sudah paham atau mengerti semuanya? Atau perlu dijelaskan ulang kembali pengertian atau definisi konseling kelompok ini? Mungkin dijelaskan secara fisik. Oke, baik. Konseling kelompok ialah sebuah pelayanan yang diberikan konselor atau guru BK kepada peserta didik atau kalian ini semua yang sedang berkumpul di sini, namun dilakukan secara kelompok dan tatap muka. Dari sini sudah paham atau mengerti? Oke, baik. Tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu melakukan proses konseling kelompok yang sudah saya jelaskan tadi ya. Proses konseling kelompok ini nanti bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi yang berkaitan dengan menunda-nunda pekerjaan tugas kuliah maupun tugas sekolah, gitu ya. Jadi kita di sini dalam rangka untuk menyelesaikan masalah bersama dalam kaitannya menunda-nunda pekerjaan tugas kuliah atau sekolah, gitu ya. Udah jelas di sini? Jelas. Nah, sifat pertemuan konseling kelompok. Pertemuan konseling kelompok ini nanti bersifat wajib. Bersifatnya apa? Bersifat wajib. Nah, artinya kalian semua di sini wajib mengikuti proses konseling kelompok. Nah, saya harap kalian semua ini yang sudah gabung pada konseling kelompok pada hari ini dan mempunyai komitmen dan bersungguh
bersungguh-sungguh menyelesaikan proses konseling untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi saat ini. Nah, jadi kalian dengan kesadaran untuk mengikuti proses konseling kelompok ini dengan melakukan tahap yang kemarin wawancara dan dipilih dan terpilih menjadi anggota kelompok ini, saya harap kemudian kalian itu bisa berkomitmen dan mengikuti proses konseling selanjutnya secara bersifat wajib gitu ya. Apakah dari sini kalian sudah memahami bahwa tujuan proses konseling kelompok pada hari ini? Atau bahkan perlu penjelasan ulang lagi atau tidak perlu atau bagaimana? Oke, baik. Yang lain bagaimana? Sudah mengerti? Sudah paham? Oke, baik. Oke, berarti proses konseling ini bersifat wajib ya teman-teman semuanya. Dan saya harap ini nanti dari kegiatan proses konseling kelompok ini semua anggota kemudian nantinya itu akan terselesaikan masalah yang kalian sedang hadapi, baik itu dari belajar langsung maupun belajar dari pengalaman teman-teman yang ada di sini. Nah, yang lain jadi harapannya ini dari kegiatan ini nanti semuanya anggota di sini, semua anggota proses konseling kelompok bisa menyelesaikan masalahnya kalian, yaitu masalah terkait menunda-nunda mengerjakan tugas kuliah atau tugas sekolah. Nah, baik, dari itu tadi saya sudah menyampaikan bahwa tujuan kita pertemuan ini bersifat wajib ya teman-teman, serta harapan-harapan yang kita capai dari proses konseling kelompok ini. Kemudian saya ingin menanyakan, adakah salah satu apakah kemudian tujuan proses konseling kelompok ini yang sudah saya sampaikan tadi, apakah semuanya ini bersedia atau bahkan ada yang tidak bersedia untuk melanjutkan ke tahap proses konseling selanjutnya? Kalau Mbak ini bersedia untuk melakukan proses konseling selanjutnya atau perlu penjelasan ulang atau bahkan gimana? Bersedia. Mbak yang sebelah ini, Mbak Aura tadi, Mbak Aura ini bersedia atau ada yang tidak bersedia untuk melanjutkan proses konseling ke tahap yang selanjutnya? Saya bersedia. Saya bersedia, oke. Lalu dengan Mas Raihan ini apakah bersedia atau tidak bersedia untuk melakukan proses konseling kelompok ini untuk ke tahap selanjutnya? Bersedia. Untuk Mbak Rini ini sedia atau tidak untuk melakukan proses konseling ke tahap selanjutnya? Sedia. Mbak Vera, bagaimana terkait proses konseling kelompok ini? Bersedia untuk melanjutkan proses konseling ke tahap selanjutnya atau ada ketersediaan? Saya bersedia juga. Oke, baik. Berarti semua anggota kelompok proses konseling ini, semua anggota ini sudah bersedia untuk menyelesaikan dan untuk bersedia untuk proses ke tahap selanjutnya ya? Berarti sudah sepakat untuk melakukan proses konseling ke tahap selanjutnya ya? Kalau itu saya ada sedikit keraguan. Nanti kalau saya waktu selesai konseling ini, khawatirnya rahasia analisa saya itu cepat itu. Oke, berarti pada dasarnya Mas Rani ini ragu untuk mengungkapkan masalah atau ragu untuk mengikuti proses konseling selanjutnya karena Mas Rani ini takut rahasianya Mas Rani ini disebar oleh teman-teman yang lainnya gitu ya, disebarkan oleh teman-teman yang lainnya atau bahkan disebarkan oleh saya sendiri begitu. Oke, saya perlu jelaskan kembali ya Mas Rehan bahwasannya proses konseling itu mempunyai asas-asas yang dimana salah satunya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini tidak boleh ada satupun tidak boleh ada satupun anggota kelompok ini yang menyebarkan masalahnya
temannya atau masalah kelompok ke orang lain, yang artinya kalau sudah meninggalkan ruangan ini, maka semua anggota kelompok juga sudah meninggalkan pembicaraan yang setelah kita bahas di ruangan ini. Jadi semua anggota ini tetap melakukan asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini keluar dari ruangan ini, maka semua akan meninggalkan pembicaraan dan apa yang kita bahas di ruangan ini tadi. Bagaimana Mas Rehan? Apakah Mas Rehan ini masih ragu atau sudah siap untuk melakukan proses konseling selanjutnya? Berarti selesai dari meninggalkan selesai waktunya konseling itu semuanya menyimpan rahasia sendiri. Iya, gitu. Keluar dari ruangan ini tuh usahakan semua anggota kelompok yang mengikuti proses konseling ini meninggalkan pembicaraan dan permasalahan yang kita bahas di ruangan ini tadi sudah terlepas. Apakah Mas Rehan di sini dan anggota yang lainnya sudah bersedia untuk ke tahap yang lainnya? Sudah. Oke, baik. Oke, sekarang semuanya sudah menyepakati untuk melanjutkan proses konseling kelompok ini ke tahap selanjutnya ya, teman-teman. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya sudah bersedia dengan kesadarannya untuk melanjutkan proses konseling kelompok ini ke tahap selanjutnya. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, mari kita sepakati bersama akan menjadi seperti apa kelompok ini ke depannya. Ada hal-hal yang perlu disampaikan dan kita perlu sepakati bersama sehingga mempermudah proses konseling kelompok ini akan memudahkan dan menyelesaikan masalah bersama. Nah, mau kelompok tertutup atau mau kelompok terbuka. Nah, untuk Mbak Vera, kelompok ini tuh mau terbuka atau tertutup? Sebelumnya saya tanyain masing-masing, saya jelaskan dulu terkait kelompok terbuka dan tertutup. Nah, kelompok tertutup itu kelompok di mana jika ada salah satu anggota yang sudah merasa selesai untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ini, tetap ikut melakukan proses konseling selanjutnya hingga sampai semua anggota selesai. Dan jika ada anggota baru, itu tidak boleh masuk ke dalam proses konseling kelompok kita. Jika proses konseling kelompok bersifat terbuka, itu jika ada salah satu anggota konseling kelompok ini yang sudah selesai, sudah merasa masalahnya sudah selesai, sudah bisa mengatasinya, maka si anggota tadi itu diperbolehkan untuk keluar, teman-teman. Jika ada anggota baru, maka anggota baru juga diperbolehkan untuk masuk ke dalam anggota proses konseling kelompok pada yang diadakan hari ini. Nah, untuk Mbak Vera ini bersetuju atau bersepakat untuk kelompok terbuka atau tertutup? Kalau yang tertutup itu jadinya kayak semisal masalah saya sudah selesai, jadi nggak boleh keluar, nunggu teman-teman selesai juga. Iya, sambil kita itu belajar untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah kayak seperti ini. Jika saya itu mendapatkan permasalahan yang sama, Kalau saya mending yang tertutup aja sih, jadi kayak tahu permasalahan, cara menyelesaikan permasalahan yang lain. Jika Mbak Arini bagaimana? Saya Tertutup dengan alasan biar ini sama seperti makanan biar saya bisa melihat permasalahan yang lain. Oke. Baik, untuk Mas Rehan ini setuju atau bersepakat dengan kelompok tertutup atau terbuka? Kalau saya sih tertutup, karena biar kita fokus pada masalah yang teman-teman juga sudah sampaikan gitu. Berarti Mas Rehan ini bersepakat dengan konseling kelompok tertutup. Untuk Mbak Aura? Kalau saya pilih tertutup ya Bu, karena sama saya ini kayak tahu permasalahan dari
memilih bersepakat untuk ke tertutup atau terbuka? Tertutup aja sih, soalnya biar masalah kita walaupun sama tujuannya, tapi biar kita sama-sama tahu aja. Dan kita biar orangnya nggak nambah-nambah terus, mungkin nanti fokus aja. Oke, berarti kesimpulannya semua anggota kelompok di sini itu memilih tertutup dikarenakan ingin mengetahui dan ingin mengetahui meskipun tujuannya sama, namun kan penyelesaiannya kan berbeda-beda gitu. Ingin mengetahui kelompok-kelompok jika ada anggota konseling yang belum selesai, maka kalian ingin melihat juga ya. Oke. Kita tadi sudah menyepakati bahwasanya menjadi kelompok tertutup. Nah, untuk durasi pertemuan seminggu, kalian ingin bertemu berapa kali? 1 kali atau 2 kali atau berapa kali dalam seminggu? Mungkin 2 kali, teman-teman. Kalau saya 2 kali aja sih, soalnya kan kita itu kalau saya sih, kalau saya kuliahnya itu nggak sampai hari Jumat, jadi mungkin ada 2 hari yang free. Oke, baik. Untuk Mbak Rini bagaimana? Ya, saya 2 kali bisa. Untuk yang lainnya ini? 2 kali. 2 kali Mbak Azra. Untuk hari apa? Weekend aja nggak sih? Boleh, soalnya kan ya Itu minggu berarti ya? kuliah dan sebagainya. Sabtu Minggu ini Sabtu Minggu juga. Ini masih ingat Sabtu Minggu. Oke, berarti pertemuan selanjutnya 1 minggu bertemu dengan saya itu 2 kali ya teman-teman. Untuk durasinya sama seperti ini atau ada schedule pulang? Mungkin sama seperti hari ini juga. Seperti hari ini, ya sama seperti Oke, baik. Berarti proses konseling selanjutnya atau minggu depan itu dilakukan di luar jam pelajaran atau di luar jam mata kuliah sehari-hari, atau diambil pada hari Senin, diambil pada hari Sabtu dan Minggu. Baik, saya catat dulu ya. Oke, untuk tempatnya berada tetap di sini ya, karena kan kita sudah difasilitasi oleh kampus, yaitu lab BK atau ruangan untuk konseling kelompok. Bagaimana untuk yang lainnya setuju atau setuju? Kemudian yang berikutnya, agar kelompok ini itu nantinya dengan model yang kita sudah sepakati tadi, agar tidak ada masalah ke depannya, ada beberapa hal yang kita perlu kita bahas lagi yang kaitannya dengan aturan-aturan yang akan kita terapkan selama proses konseling berlangsung. Nah, proses konseling kelompok ini karena tadi kan memilih tertutup, berarti kan artinya semua anggota proses konseling kelompok ini stay di dalam konseling kelompok awal hingga akhir, awal sampai akhir. Bagaimana? Oke, teman-teman, dalam melakukan proses konseling kelompok ini terkait hal itu kehadiran. Jika bagaimana kalian ini semua, jika ada anggota yang tidak hadir atau tidak bisa hadir untuk melakukan proses konseling kelompok, bagaimana keputusan kelompok ini tetap dijalankan atau menunggu anggota kelompok semua hadir? Kalau kemudian ada yang tidak hadir, cara informasinya itu bagaimana, seperti apa? Semuanya. Mungkin kalau ada halangan salah satu nggak hadir, mungkin ditunggu aja sih, ditunggu dulu. Mungkin seperti itu kan teman-teman. Ditunggu itu maksudnya ditunggu di ruangan sampai dianya datang atau bagaimana? Jadi sampai Mungkin dia seperti itu datang. sampai dia datang. Sampai dianya datang. Untuk Mbak Rini, Dia bilang seperti itu sampai dia datang. sampai dia datang. Untuk Mas Raffi bagaimana? Kalau semisal untuk misalnya nggak bisa jam segitu, jam misalnya sudah ditentukan jam 9, tapi bisanya datangnya jam 10, berarti kita harus nunggu sampai jam 10. Anggota yang Berarti menunggu dulu anggota yang belum hadir sampai dia hadir di dalam ruangan. Untuk Mbak Aura, bagaimana jika ada
anggota kelompok ini tuh ada yang tidak hadir, ditunggu atau Ditunggu saja Bu seperti yang lain. ditunggu. Oke, baik. Untuk Mbak Azra, bagaimana jika ada salah satu anggota yang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, ditunggu atau ditinggalkan saja? Ditunggu sih mungkin jika teman-teman mungkin ada yang telat kita tunggu aja mungkin beberapa jam. Kalau susah emang dia kan mungkin seperti sakit itu ini kita bisa reschedule untuk Oke, baik. Untuk yang lainnya, jika ada yang anggota kelompok ini benar-benar tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan, itu tetap dijalankan proses konseling selanjutnya atau tetap atau bahkan mereschedule ulang di pertemuan hari selanjutnya? Kalau saya Reschedule ulang berarti. Oke, baik. Nah, kalau kemudian ada anggota yang tidak hadir, nah cara menginfokannya atau mengizinkan agar dia tidak hadir itu bagaimana? Diinfokannya bagaimana? Seperti apa menginformasikannya? Semuanya ke saya dan ke teman-teman yang lain. mungkin kita pakai grup chat. Berarti jika ada anggota yang tidak hadir atau izin berhalangan hadir, itu menginfokan atau berizin di grup WA gitu ya? Ya, mungkin seperti itu. Kalau nanti sulit menghubungi, mungkin bisa ditelepon berkali-kali, mungkin seperti itu. Itu Mas. Ya, mungkin saya izin menambahkan jika ini saat proses konseling besok misalnya dia ingin izin tidak hadir, mungkin minimal 10 jam atau 5 jam sebelum mulai kita proses konseling, jadi masih ada waktu, tidak mendadak gitu. Jadi kita tidak terlalu menunggu lama. Oke, baik. Dari pendapatnya Mbak Azra ini, bagaimana anggota yang lainnya setuju atau bersepakat atau bahkan ada yang tidak bersepakat? Setuju banget tuh. Berarti kalau jika ada anggota yang berhalangan hadir, izinnya itu diusahakan H-5 ya? Iya. H-5 biar bisa direschedule ulang gitu ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang hadir dan kita sudah menyepakati bahwa proses konseling ini bersifat wajib, maka harus hadir dari awal sampai akhir. Tapi kemudian jika ada yang sakit, minimal itu izin di grup dan minimal izinnya itu H-5. Jadi kita semua anggota di sini dan saya bisa mereschedule ulang untuk melakukan proses konseling selanjutnya, benar begitu ya? Oke. Jika ada yang tidak hadir, jika ada yang tidak hadir maka melakukan reschedule ulang. Jika ada yang hadir namun telat, kita tetap akan menunggu, begitu ya? Apakah jika Anda ingin menyampaikan pendapat pada proses konseling berlangsung, proses konseling kelompok berlangsung, bagaimana jika Anda ingin menyampaikan pendapat ini? Mengangkat tangan. Ya. Oke, berarti sebelum mengeluarkan unek-unek atau mengeluarkan pendapat, semua anggota ini bersetuju untuk mengangkat tangan dahulu sebelum mengeluarkan pendapat. Setuju saya. Jika Anda ini mengeluarkan pendapat namun ada salah satu anggota yang kalian tidak sukai, di mana anggota tadi itu kayak tidak mendengarkan lawan bicara, ngomong lalu ikut ngobrol sendiri, lalu itu apa yang kalian lakukan pada saat menghadapi situasi yang tersebut? Bagaimana? Mungkin kita bisa di awal itu kayak menyepakati kalau ketika proses ini berlangsung gitu ya Bu, itu kita nggak boleh bawa HP gitu, mungkin gimana teman-teman? Jadi nanti kalau ada bisa menyakiti orang
sebelum itu bahasanya harus nggak boleh dan nggak baik gitu. Iya, sepakat dua aja Bu. Iya. Kita berperaturan dulu. Oke, kita ke peraturan dulu. Peraturan yang bagaimana untuk mengeluarkan pendapat dan pendapat kalian itu dihargai semua orang dan didengarkan oleh sama anggota ini. Mungkin nggak boleh main HP, nggak boleh sendiri, nggak boleh ngobrol hal-hal yang di luar ini. proses Proses konseling. memperhatikan. Oke, berarti sebelum mengeluarkan pendapat adapun etika-etika di mana itu etikanya itu harus mendengarkan lawan bicara, ngomong, terus HP diusahakan meninggalkan HP, terus tidak berbicara asik dengan teman sebelahnya atau depannya, begitu ya teman-teman. Nah, jika ada yang ingin bertanya atau belum jelas dengan dengan yang dipahami tadi, atau lalu cara apa yang kalian lakukan untuk menanyakan pertanyaan yang belum kalian pahami tadi? Tetap mengangkat tangan seperti pendapat atau bagaimana? Tetap mengangkat tangan. Tetap mengangkat tangan. Kalau mau berpendapat seperti apa, menunggu orang lain dulu selesai ngomong, atau ada cara lain? Menurut kalian ini enaknya gimana? Menunggu orang lain dulu berbicara terlebih dahulu, baru kita bisa berpendapat. Oke, berarti berpendapatnya itu disampaikan dengan secara urutan siapa dulu, lalu didengarkan semuanya. Kalau selesai ngomong, ada tanggapan lain atau bahkan ada sangkalan atau yang tidak setuju, baru itu ngomong. Angkat tangan dulu berarti ya. Oke, nah, di sini setuju semuanya. Oke, di sini ditekankan bahwasanya tidak boleh memakai bahasa-bahasa yang kotor, terus tidak boleh memakai bahasa-bahasa yang rasis dan menyudutkan beberapa pihak, apalagi menyudutkan anggota kelompok di sini. Dari sini kalian sudah memahami. Berarti full bahasa Indonesia ya kalau ingin menyampaikan pendapatnya. Full baku atau bagaimana? Ini semua ada yang anggotanya ada yang di luar Jawa atau bagaimana? Jawa semua. Jawa semua, berarti ya diusahakan memakai bahasa yang sopan aja ya. Tidak boleh ada yang memakai, saya tekankan lagi, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang rasis ya, apalagi bahasanya bisa menyudutkan anggota kelompok yang ada di sini, gitu ya. Oke, ini berlaku untuk semuanya ya. Bahwa yang kita bicarakan di sini itu akan berhenti di sini, tidak ada membahas masalah ini di luar ruangan ini atau di luar konteks konseling kelompok yang kita lakukan ini, dan di luar semuanya wajib menjaga kerahasiaan. Jadi Mas Rehan yang tadinya ragu, saya tekankan lagi di sini semuanya akan berhenti jika di luar konteks bimbingan dan konseling kelompok ini semua anggota tidak ada dan tidak akan membahas permasalahan yang sedang kita bicarakan di dalam ruangan ini ya. Berlaku untuk semuanya, wajib semua anggota di sini wajib untuk menjaga kerahasiaan yang kita bicarakan di dalam ruangan ini. Jika ada anggota yang membicarakan atau membahas permasalahan yang di dalam ruang ini yang sudah kita bicarakan di ruangan ini, maka akan diberi sanksi yang bagaimana menurut kalian? Jika ada anggota Mungkin bisa dikeluarkan dari sini itu karena telah melanggar aturan terus sudah kita sepakati itu. Bagaimana yang lainnya? Jika ada salah satu anggota konseling kelompok ini ada yang menyebarkan permasalahan atau pembicaraan kita di ruangan ini, itu akan diberikan sanksi, yaitu dikeluarkan dari proses konseling kelompok ini. Bagaimana yang lainnya? Setuju atau bagaimana? Setuju. Oke, baik.
Jadi semua anggota di sini wajib menjaga kerahasiaan. Jika ada konseling yang melanggar sebuah aturan tadi, akan mendapatkan sanksi dikeluarkan dari kelompok konseling kelompok ini ya. Dan kesepakatan ini sudah kita sepakati bersama. Nah, terkait konseling kelompok ini, motivasi yang saya sampaikan itu saya yakin dan saya harap banget itu kalian itu bisa menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang kalian sedang hadapi ini. Dan meskipun sudah tidak melakukan proses konseling, saya harap kalian jika bertemu dengan permasalahan yang kalian hadapi ini di kemudian hari, saya yakin kalian sudah bisa menangani sendiri tanpa perlu datang ke konselor atau pihak yang berwajib gitu ya. Oke, kita akan melakukan SBG, di mana SBG ini mempunyai clue-nya itu mengapa dan karena. Contohnya ya, contoh mengapa kalian bijak. Nah, di sini jawabannya itu karena gini. Jawaban ini tidak harus urut dari mana dulu, tidak, tapi langsung dijawab oleh kalian di sini. Apakah dari sini kalian sudah paham? Kalau gitu saya mulai terlebih dahulu ya. Mengapa kalian melakukan proses konseling? Mengapa kalian malas mengerjakan tugas? Saya malas mengerjakan tugas karena suka baca novel. Mengapa kalian suka soal TikTok? Karena saya suka lihat film. Mengapa kalian itu konseling? Karena saya ingin menyelesaikan permasalahan saya. Mengapa kalian suka rebahan? Karena bahan pekerjaan saya. Oke, setelah kita menyepakati dan melakukan pembicaraan terkait kesepakatan yang sudah kalian buat tadi dan sudah disepakati oleh teman-teman, tidak terasa waktu kita sudah berbincang-bincang sudah sekitar 120 menit. Jangan lupa untuk pertemuan proses konseling selanjutnya di hari Sabtu sama Minggu. Satu minggu terdapat 2 kali pertemuan di mana durasinya tetap sama dengan seperti ini. Untuk ruangannya tetap sama pada hari ini, yaitu di ruangan konseling kelompok di Universitas Surabaya yang sudah difasilitasi oleh universitas. Dan saya harap kalian berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi dan sangat bersungguh-sungguh untuk keluar dari permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Saya sangat berterima kasih banyak atas kedatangan kalian yang sudah bergabung pada konseling kelompok kepada saya, dan saya juga terima kasih banyak atas kedatangan kalian yang sangat tepat waktu ini, dan saya terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Saya akhiri pada proses konseling pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk bertemu pada minggu depan untuk melakukan proses konseling selanjutnya ya teman-teman. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.